Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa proyek perubahan yang kami ambil dalam PKN ini adalah stepper tipe B. Itu sebuah istilah yang kepanjangannya adalah strategi integrasi pelayanan terminal tipe B. Ya. Jadi pada saat kita menduduki jabatan di Kepala Dinas Perhubungan ini, ternyata ada terminal tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Itu sama sekali belum dikelola oleh provinsi. Jadi dalam paparan Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa di Provinsi Maluku ini belum ada satupun yang dikelola oleh, yang menjadi kewenangan provinsi yang dikelola oleh provinsi. Nah, itu menyebabkan kami itu menarik perhatian kami sehingga kami coba untuk merumuskan itu. Pada saat merumuskan itu, pihak pos menyatakan bahwa kalau saudara hanya mengelola saja, itu tidak merupakan inovasi apa-apa. Tapi kalau saudara melakukan ada beberapa pelayanan di dalam terminal tersebut, maka itulah inovasi yang bisa dilakukan. Maka kami terima tantangan itu dengan melakukan integrasi terhadap beberapa pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama kami ambil adalah pajak, pelayanan pajak kendaraan bermotor, ada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan SIM keliling. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengujian berkala kendaraan bermotor. Ini semua mempunyai keterkaitan dengan kendaraan yang kita urus sehari-harinya. Dengan demikian kita melakukan kerjasama atau mencari dukungan dari beberapa stakeholder yang terkait dengan itu. Yang pertama kami melakukan meminta dukungan dari Samsat, dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan. Kemudian kami juga meminta dukungan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota terkait dengan pengujian berkala kendaraan bermotor. Kemudian kami juga meminta dukungan dari Dirlantas Polda Maluku dan juga Polresta Pulau Ambon dan Pulau Leaste sebagai yang memegang pelayanan pengujian keliling ini, pengujian SIM keliling ini. Dengan demikian nanti setelah ini maka akan ada 3 pelayanan di dalam terminal itu. Jadi kita masyarakat biasa dipermudah dengan adanya efektif dan efisien terhadap waktu dan pelayanan. Jadi bila kita sebagai masyarakat misalnya punya SIM yang sudah mati, maka kita bisa naik angkut kemudian mungkin di terminal dan bisa melakukan perpanjangan SIM. Begitu juga kalau kita pengusaha angkot, kita tidak perlu lagi mondar-mandir misalnya pergi menguji kendaraan itu di Paso, kemudian kita balik lagi ke Waihaung untuk menguruskan izin traiknya, membayar pajak. Tapi cukup dengan pergi ke terminal sudah bisa menguji kendaraan, sudah bisa juga membayar pajak, begitu. Kemudian itu dalam 2 bulan sekarang ini. Tapi setelah 2 bulan kita akan melakukan juga penambahan 2 lagi pelayanan yang pelayanan terhadap Dukcapil, kemudian pelayanan terhadap PTSP. Di Dukcapil ini kita bisa mengupdate KK, membuat mengupdate juga KTP kita dan sebagainya, dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan pendudukan dan catatan sipil. Kemudian kita juga menambahkan pelayanan terpadu satu atap, di mana izin-izin yang terkait dengan trayek ataupun angkutan antar kota dalam provinsi itu bisa dilakukan di situ, sehingga seorang pengusaha angkot sudah dapat melakukan izin trayek, membayar pajak, kemudian juga melakukan pengujian berkala di satu tempat yang sama. Itu inovasi yang kita lakukan pada masyarakat, dan kita berharap ini mempunyai dampak yang lebih besar lagi ke depan, di mana nanti suatu ketika terminal-terminal akan menjadi pusat-pusat perekonomian atau bangkitan perekonomian bagi Provinsi Maluku. Ya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi yang keras dong untuk Dinas Perhubungan. Stepper tipe B. Stepper ya Pak ya. Oke, stepper tipe B. Jadi menjadi perhatian dari perhubungan untuk
perhatikan terminal tipe B sekarang Pak? Pasti akan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan seperti yang tadi dipaparkan sama Mungkin bisa Bapak. saya tambahkan lagi. Silakan Pak. Setelah kita mencoba melakukan inovasi tersebut, ternyata terminal yang kita terima di Mardika itu terminal yang masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Jadi kita akan melakukan penataan ulang terhadap terminal tersebut, sehingga kami bercita-cita ke depan terminal di Mardika, di Batu Merah menjadi lebih rapi, lebih bersih, lebih tertata, sehingga bisa menunjukkan wajah kota yang lebih baik. Kemudian kita juga membuat suatu dukungan dari pemerintah dengan membuat regulasi dari peraturan gubernur. Demikian. Beta sikat itu boleh kami jelaskan adalah Ronin juga bersama terapkan sistem informasi kerjasama daerah. Jadi garis bawahnya adalah kerjasama daerah. Kenapa kerjasama daerah? Dan proper ini kita buat. Ya, pertama kita harus berangkat dari masalah. Yang namanya membuat proper berarti harus masalah. Tadi semua punya masalah dan kita juga punya masalah soal kerjasama. Kerjasama yang harus dikoordinasikan karena biro atau OPD biro itu punya tugas itu lebih banyak kepada memfasilitasi, mengkoordinasi, supervisi untuk penyelarasan dan akselerasi dari tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing bidang. Dan kami dari Biro Pemerintahan dengan tupoksi kerjasama ini sebenarnya punya stakeholder semua, ya jadi Ibu Moderator, Ibu Monik, semua OPD ini adalah bagian dari stakeholder kami. Kenapa? Karena mereka semua harus melakukan kerjasama. Kalau mereka tidak bisa kerjasama, mereka tidak bisa mempunyai kinerja. Nah, kerjasama kita itu adalah kerjasama antar daerah. Itu tadi baru lingkup OPD, tapi yang kami siapkan adalah aplikasi website untuk daerah ataupun stakeholder, orang-orang yang punya kepentingan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, jadi antar provinsi, kabupaten, kota, tapi juga badan usaha milik daerah, bahkan swasta, perusahaan-perusahaan swasta yang mau kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu kita mengakomodir, mempermudah mereka menyampaikan permohonan itu melalui sebuah sistem website yang aplikasi online, sehingga dimanapun mereka berada, mereka bisa mengajukan permohonan kerjasama. Nanti setelah dimasukkan, maka kita akan dikaji oleh tim yang telah dibentuk, dan proses-proses untuk kerjasama itu akan terus dilakukan. Manfaatnya yang paling pertama itu pemerintah Provinsi Maluku punya basis data atau database yang jelas tentang kerjasama. Kenapa mempunyai database? Supaya penting bahwa semua proses kerjasama itu terpantau dan dievaluasi secara berkala. Jangan sampai cuma sebatas tanda tangan MOU, ternyata tidak dilakukan tindak lanjut secara lebih baik. Maka di situ kita punya akses untuk monitoring dan mengawasi tindak lanjutnya. Nah, yang ada juga salah satu di bagian dari web itu yang memberi kemungkinan atau ruang kepada masyarakat untuk melihat sampai di mana atau apa saja kerjasama daerah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku, sehingga mereka juga secara publik punya pantas untuk mendapatkan informasi itu dan bisa mengawasi proses penyelenggaraan. Kita punya keterbukaan, transparansi kerja. Nah, itu yang hal-hal yang, dan ada juga kami siapkan survei kepuasan masyarakat terhadap proses-proses kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan pihak-pihak terkait. Terakhir ini kita memang beberapa kerjasama sudah dilakukan sebelumnya, tetapi ada beberapa provinsi juga yang sudah mengajukan kerjasama dan kami berharap akan dia terakomodir masuk ke dalam sistem data sikat ini. Provinsi Sulawesi Tenggara yang terakhir
dan ada beberapa provinsi. Oh ya, satu lagi DKI Jakarta untuk tindak lanjut dari MOU yang sudah dilakukan oleh Pak Murad dengan Pak Anies dan akan ditindaklanjuti oleh MIA, Maluku Energi Abadi. Itu sementara akan masuk di dalam database kita untuk proses data secret ke depan. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan terkait dengan proyek perubahan yang dilakukan oleh kami Biro Komunikasi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Asisten 3 yang sudah mewakili Pak Gubernur dan telah membuka kegiatan launching kita pada hari ini. Yang saya hormati pembimbing saya, Ibu Asisten 2, Ibu Dr. Ike, yang juga saya sayangi, saya cintai, kawan-kawan yang hari ini bersama-sama kita launching kegiatan serta seluruh pendukung dari masing-masing OPD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Judul proyek perubahan dari kami sebagai reformer adalah Satpol BBM. Sebenarnya judul dari nama ini harus dimiliki oleh Pak Kasar, tapi terbalik. Jadi Satpol BBM ini hanya akronim dari strategi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun medis di Provinsi Maluku. Kenapa? Karena amanat dari Undang-Undang 32 tahun 2009 itu adalah setiap orang berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk memastikan Tika dan Bapak Ibu semua bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, kita melihat kepada persoalan data. Data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup, salah satu persoalannya adalah timbulan limbah bahan berbahaya medis yang dihasilkan oleh Pasyankes yang ada di seluruh wilayah negeri Raja-Raja ini. Dari seluruh rumah sakit yang ada di 11 kabupaten kota maupun Pasyankes yang lain. Data tahun 2021 itu menjelaskan bahwa setiap hari produk limbah bahan berbahaya dan beracun medis itu adalah sejumlah 166,9 ton itu per hari. Nah, kalau limbah ini tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan membuat persoalan lingkungan yang sangat berbahaya. Kita ketahui bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun medis ini sangat mengganggu lingkungan hidup, baik manusia maupun lingkungan hidup makhluk hidup yang lain. Nah, oleh karena itu, kami melihat bahwa ini persoalan yang harus kami atasi. Maka kami mengangkat proyek perubahan kami dengan judul Satpol BBM. Ada beberapa tahapan yang sebenarnya kami siapkan. Yang pertama adalah kami melakukan persiapan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan. Nah, sejauh ini kami sudah menyiapkan seluruh tahapan-tahapan itu, bahkan sampai kemarin ke Kementerian Lingkungan. Karena 38 provinsi yang ada di Indonesia ini, kita berkompetisi untuk mendapatkan atau mendatangkan alat insinerator ini ke setiap provinsi. Dan kemarin lewat apa yang kami perjuangkan di Jakarta pada tanggal 23, itu lewat Dirjen Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, itu telah menetapkan prioritas pertama untuk Provinsi Maluku untuk mendapatkan insinerator, pembangunan insinerator. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya perlu menjelaskan bahwa kami juga telah menyiapkan Pergub. Pergub kami sudah siap untuk ditandatangani oleh Pak Gubernur, karena kemarin sudah dibahas juga di Kemendagri, sudah selesai. Hari Senin sudah diparap koordinasi. Nah, kalau ini dia terlaksana, maka Satpol juga tidak, Satpol BBM akan cum dengan Satpol PP Provinsi Maluku.
Karena Satpol provinsi akan mengawal Satpol BBM. Karena pergubnya. Mesti bikin kerjasama. Nah, kemudian sasaran kami juga adalah bagaimana meningkatkan PAD dari Provinsi Maluku. Diketahui bahwa seluruh Pasyankes termasuk rumah sakit itu dia terkendala dengan anggaran untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemarin data yang kami dapat misalnya dari RSUD juga mereka kewalahan terkait dengan anggaran untuk menangani limbah bahan berbahaya dan beracun karena sangat tinggi anggarannya ketika mereka bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu, lewat program inovasi kami, program perubahan kami ini, kami akan membangun insinerator yang insya Allah telah siap lahannya atau sudah dikomunikasikan dengan masyarakat pemilik lahan di negeri Lehitu, Ibu Mesen. Itu semua memberikan dukungan yang kuat. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, bahkan Pak Gubernur sendiri pada bulan Januari tahun ini sudah mewanti-wanti saya, sudah menyampaikan ke saya bahwa harus kita memiliki insinerator di Provinsi Maluku sehingga persoalan limbah dalam kerangka untuk menyelesaikan lingkungan hidup, menangani lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk bisa dinikmati oleh semua orang ini harus terrealisasi. Nah, oleh karena itu program perubahan kami adalah bagaimana mendatangkan atau membangun alat ini sehingga persoalan limbah medis berbahaya dan beracun secara keseluruhan di 11 kabupaten kota itu bisa teratasi. Jadi tidak lagi menyiapkan atau mengeluarkan anggaran yang besar, tetapi anggaran sangat rendah, tetapi juga membantu mendorong PAD Provinsi Maluku sehingga anggaran itu tidak keluar ke pihak ketiga, tetapi dia berputar di daerah ini. Mungkin itu gambaran dari proyek perubahan kami, semoga bisa terlaksana dengan baik dan semua ini harus mendapat dukungan juga. Salah satunya harus dari Pak Karo pemerintahan. Kerjasamanya, karena pembebasan lahan ada di beliau. Nah, jadi saya sudah wanti-wanti ke beliau kalau Bapak mau mendukung negeri ini untuk ke depan lebih baik, harus Bapak memproses cepat pembebasan lahan sehingga bulan Februari itu janji dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa FS akan dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan seterusnya akan dibangun di Provinsi Maluku. Mungkin itu harapan dan penjelasan kami pada saat ini kepada kita sekalian. Oke, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, Ibu mentor yang kami hormati, Ibu asisten juga pemuji ya S2 yang kami hormati, yang melandasi kita, yang menjadi latar belakang bagi kami untuk mengangkat Bareskrim ini Monik, ya. Kenapa kami mengangkat Bareskrim? Karena setelah kami mengevaluasi bahwa fungsi peran biro organisasi adalah fungsi yang sangat fundamental, adalah sebuah biro yang mengatur menata seluruh perangkat daerah yang ada di provinsi maupun di seluruh kabupaten kota. Dari pendekatan itu, kami melihat bahwa ada satu tanggung jawab besar yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini berdasarkan Instruksi Presiden nomor 81 tahun 2010 itu telah mendesain, grand design reformasi birokrasi dalam 3 episode. Nah, evaluasi kami sampai dengan tahun 2022, ternyata mohon maaf Bapak dan Ibu, asisten 2 dan Ibu asisten 3, Ibu mentor, bahwa kami punya tingkat pencapaian terkait dengan reformasi birokrasi itu paling terendah dari 34 provinsi. Ya, oleh sebab itu maka langkah yang kami lakukan adalah Kabareskrim, artinya Kalesan membangun birokrasi Maluku. Ya. Bagaimana kami melakukan Kalesan dulu? Kita boleh bicara melakukan fungsi pelayanan di luar Bapak dan Ibu. Tapi kalau pegawai
tidak sejahtera, pegawai tidak bisa bekerja dengan baik dengan fungsi-fungsi, dengan sistem manajemen pelayanan pemerintahan juga yang kita kenal juga dengan sistem merit yang hari ini juga belum bisa diselesaikan. Ini problem terbesar bagi pegawai, ya. Oleh sebab itu kami keluar dengan kabar reskrim, artinya saya usah takut, kabar reskrim pasti memberikan sebuah kenyamanan bagi seluruh pegawai. Yang penting kita dukung bersama-sama. Nah, oleh sebab itu kita kemudian melihat ini bukan kampanye. Iya. Lanjut Pak, kampanye mau di tengah kan? Kemudian kami mengevaluasi. Ternyata ketika ditetapkan RPJMD 2019-2024 berdasarkan visi misi gubernur, salah satu visi utama gubernur dan wakil gubernur adalah mewujudkan birokrasi yang jujur, bersih, dan dinamis. Setelah itu ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian menetapkan di dalam RPJMD di indikator utama adalah mewujudkan indeks reformasi birokrasi pada tahun 2024 mendapatkan kategori A. Itu di dalam RPJMD loh Bapak Ibu. Nah, ternyata kami sampai dengan tahun 2021 kemarin kami punya nilainya masih C, masih B, dan masih ada. Ini impossible menurut orang Warakan. Ini impossible, tidak akan bisa tercapai. Sama-sama orang Warakan yang Hatsua mau dekat. Nona nanti kita bakal tukar telepon. Lewat rumah kaya dulu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika kami lakukan evaluasi lagi, sesungguhnya dari RPJMD turun kepada Rensra itu harus menjawab IKU pertama tentang indeks reformasi birokrasi untuk nilai A. Mohon maaf, setelah kami melakukan evaluasi, ternyata di 43 OPD tidak ada satu perangkat daerah yang punya Rensra menjawab tentang reformasi birokrasi, mendukung indeks reformasi birokrasi. Ini problem. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini menjadi masalah besar bagi kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, setelah kita melihat dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi, Bapak dan Ibu, kurang lebih ada 12 OPD yang punya tanggung jawab untuk mengampu 8 area perubahan. Setelah kami lakukan evaluasi, Bapak dan Ibu, teman-teman pengampu 8 area perubahan reformasi birokrasi, tidak ada satupun juga Rensra yang bicara tentang indikator utama reformasi birokrasi. Sampai kapan kita bisa mencapai hasil yang maksimal? Teman-teman boleh bisa keluar, tapi kalau rumah tangga ini tidak diatur dengan baik, saya percaya Bapak dan Ibu, keluar hanya kita menunjukkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karo Pemerintahan. Kita begitu banyak melakukan kerjasama dan ya kerjasama, tapi kadangkala actionnya ya ini belum bisa terjawab secara jujur. Ini saya harus bilang itu. Oleh sebab itu, kemudian kami sudah akan mengatur di dalam kabar reskrim ini adalah dalam jangka menengah seluruh teman-teman baik pemangku maupun yang tidak pemangku dari perangkat daerah itu akan melakukan revisi daripada Rensra. Sedangkan jangka panjang kita Bapak dan Ibu, kita akan melihat bagaimana kabar reskrim ini mengubah sebuah sistem terkait dengan tugas dan fungsi. Ya, kita coba pelajari teman-teman tugas dan fungsi kita di dalam OPD. Tusi kita seperti apa? Dia bersifat umum, tapi konkret untuk menuju kepada tantangan visi misi yang ditetapkan oleh gubernur dan wakil gubernur, kadangkala ini tidak bisa tercapai. Kami kira itu yang menjadi problem kita, sehingga menurut kami, kalau kita sudah bisa melakukan penataan birokrasi ini secara baik dan seluruh perangkat daerah, pimpinan perangkat daerah peduli, peduli membangun komunikasi dan kolaborasi terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi-fungsi pelayanan yang perlu kita lakukan, kami percaya, kami yakin bahwa ke depan pemerintah Provinsi Maluku akan hadir sebagai seorang yang disebut dengan bumi raja-raja ini, bisa memberikan fungsi-fungsi pelayanan yang menjawab seluruh keresahan daripada masyarakat.
Oleh sebab itu, setelah kami menetapkan kabar eskrim, kemudian ada satu tagline khusus kami terakhir. Ini yang mendorong kita semua, teman-teman, bahwa kalau kita sudah bikin baik, kerja baik-baik, maka hasil pasti